Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar warga Jakarta? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih sudah hadir di sini dalam live IG Dukcapil @Dukcapil Jakarta dalam segmen Dukcapil menjawab. Hari ini teman-teman yang mau bertanya terkait tema yang sedang hangat saat ini, yang sedang viral, yaitu terkait penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Hari ini saya sudah menghadirkan, perkenalkan saya Mira, dari bidang pembinaan pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Telah hadir di sebelah saya, Bapak Sekretaris Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Bapak Yadi Rusmayadi. Bapak, siapa warganya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat warga Jakarta semuanya. Ya, teman-teman warga Jakarta, sebelum komen, sebelum bertanya, tentunya jangan lupa untuk follow seluruh akun Dukcapil kita, @Dukcapil Jakarta di seluruh media sosial kita. Atau bisa menghubungi di nomor layanan kami di 0813 183 kali 2047. Oke, selanjutnya sebelum masuk sesi tanya jawab, mungkin Bapak narasumber kita, Pak Sekdis, Sekretaris Dinas, mungkin bisa menjelaskan manfaat dan tujuan dari kegiatan program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai dengan domisili. Ya, tapi kita disclaimer dulu ya, ini adalah terkait dokumen kependudukan. Di luar itu ya sebisanya kalau saya jawab dengan baik. Jadi tujuannya adalah untuk tertib administrasi kependudukan, bahwa penduduk itu harus berdomisili sesuai dengan administrasi kependudukannya. Kedua, tentunya untuk menyajikan data skala provinsi yang sesuai dengan data bersih yang ada di kita. Yang ketiga, tentunya untuk pemutakhiran data agar tercipta data yang akurat dan akuntabel. Mungkin itu sebagai gambaran saja, nanti sambil berjalan bisa ditanyakan. Baik. Silakan Mbak Mira. Siap. Kita masuk sesi tanya jawab ya Pak. Ini sudah banyak yang pertanyaan yang masuk. Ini Pak, ada pertanyaan terkait di luar penataan. Bapak mau jawab IKD dan lain-lain? Bapak mau jawab atau gimana? Seperti apa IKD? Dan di sini juga saya informasikan bahwa di ruangan studio ini ada bidang-bidang terkait. Mungkin kalau misalnya Bapak butuh konfirmasi kepada bidang terkait, silakan Bapak sampaikan ya. Enggak. Baik ya. Pertanyaan pertama nih Pak dari Kak J Fadilah 24. Saya mengajukan permohonan via aplikasi IKD, tapi kenapa tidak ada respon ya? Ya mungkin kalau di IKD kan ada menu layanan. Intinya bahwa semua pelayanan kependudukan yang ada di menu itu bisa dipertanyakan. Kenapa tidak ditanggapi? Ya mungkin keterkaitan dari petugas itu sendiri. Bisa mereka lalai atau bisa mereka tidak mengecek. Nanti akan kami cek di kelurahan apa, seperti apa pengaduannya. Oke. Jadi nanti silakan hubungi nomor pengaduan kami yang tadi ya, Mas Fadilah. Jadi mungkin kita bisa cek di mana tidak diresponnya seperti apa. Iya. Iya. Oke, lanjut Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Kak Wandi Sutejo. Selamat pagi. Kalau WNA, apakah wajib punya KTP walaupun sudah ada kitab? WNA yang memiliki kitab, maka dia mendapat dokumen kependudukan seperti WNI. Jadi apabila masyarakat asing atau orang asing sudah memiliki izin tetap, maka harus mengurus KK dan KTP-nya. Jadi sama berlaku dengan ketentuan penduduk Indonesia, gitu Mbak. Oke, siap. Terjawab ya, Mas Wandi ya. Dari akun Aswinda, Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang. Oke, selanjutnya dari akun Fauzia Hozi 13. Assalamualaikum Bapak, Bekasi hujan dari subuh. Saya mau tanya Pak, kalau bikin akte kelahiran saya harus kemana? Dikarenakan saya umurnya 54 tahun, dokumen apa saja yang harus saya lampirkan? Mohon penjelasan. Akte kelahiran untuk penduduk Jakarta, maka bisa diurus di kelurahan. Namun terkait dengan sudah misalnya di atas usia 17 tahun, ini bisa mengajukan juga dengan persyaratan yang dimiliki.
Dan apabila persyaratan itu ada yang tidak punya atau tidak ada namanya surat pertanggungjawaban mutlak untuk melengkapi persyaratan yang tidak ada. Seperti itu. Baik, saya bacakan lagi Bapak pertanyaan selanjutnya dari akun Ayu Dinda 91. Siang Bapak, gimana caranya mengurus biar bisa nick-nya diaktifkan kembali, tapi posisinya tidak punya properti atas nama sendiri? Itu Mbak siapa? Mbak Ayu Dinda. Mbak Ayu Dinda, pertanyaannya kalau dia mau minta nick-nya diaktifkan, mungkin dia masuk ya, penataan nih Pak. Dan jadi gini Mbak Mira ya, Ayu Dinda. Ayu Dinda, kita sekarang adalah dalam proses penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Namun sampai saat ini bahwa nick Mbak Ayu tidak dinonaktifkan, masih proses aktif. Nah, bagaimana tidak mempunyai properti? Ini bisa mengajukan apabila Mbak Ayu ngontrak atau kos atau menempati rumah orang lain, bisa dimintakan izin kepada yang punya alamat tersebut untuk digunakan alamatnya sebagai dokumen kependudukan Mbak Ayu. Jadi bisa saja walaupun tidak punya properti, selama masih ada izin dari yang punya alamat diperbolehkan. Iya Pak ya. Oke, selanjutnya dari akun Mam Rasya. Pagi Pak, mohon kalau nomor alpukat hilang, cara ganti dengan nomor baru caranya gimana? Silahkan nanti registrasi ulang ke alpukat Betawinya, nanti dari kami ada verifikasi ulang. Oke, atau bisa menghubungi ke nomor layanan kami ya 0813 183 kali 2047. Silahkan untuk helpdesk-nya bisa ada di situ terkait alpukat Betawi. Ya, terus pertanyaan selanjutnya dari akun Atta Q21. Dokumen yang harus dilengkapi untuk pindah alamat satu keluarga bagaimana Pak? Ya, tentu dokumen KK dan KTP yang bersangkutan sekaligus mengurus surat keterangan pindahnya. Jadi apabila antar Jakarta bisa langsung mengurus di daerah tujuan, tapi apabila keluar Jakarta silakan urus surat keterangan pindahnya dari Jakarta, nanti disampaikan ke Dukcapil tujuan, seperti itu. Oke, itu ya Mbak Atta ya, Mbak Thomas ya. Ini masih terkait pindah nih Pak, dari akun Katalin. Selamat siang Bapak Ibu, kalau mau pindah KTP persyaratannya apa saja? Terima kasih. Pindah KTP tentunya pindah dokumen kependudukan lainnya. Selama diurus kepindahannya sesuai dengan aturan, artinya yang bersangkutan mengajukan surat pindah, maka di tempat tujuan akan diregistrasi ulang sesuai dengan alamat yang baru. Sehingga KTP-nya nanti akan berubah di daerah tujuan sesuai dengan alamat yang ada tersebut. Mungkin dokumennya KK ya Pak ya? Ya, KK dan KTP. Ke kelurahan sesuai domisili. Nanti dapat SKP WNI, nanti dibawa ke kelurahan tujuan. Seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Baik, dari akun Dinamika News. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Alamat di KTP saya Jakarta Utara, tapi domisilinya Jakarta Barat. Jadi masih sama-sama DKI nih Pak. Anaknya masih belajar, apakah harus pindah ke Jakarta Barat nih dari Jakarta Utara? Ya, itu bagian dari terakhir program kita, khusus untuk warga Jakarta yang pindah Jakarta. Namun demikian, kami tetap semua harus sesuai domisilinya. Jadi apabila penduduk Jakarta tidak sesuai alamatnya di domisili yang bersangkutan, maka diharapkan nanti mengurus kepindahannya sesuai domisili yang ditempati sekarang. Oke. Atas. Ada. Oke, sebentar. Ya. Oke, ini ada akun Ina Yuprihatin. Menanyakan cara pengajuan supaya NIK tetap aktif di DKI kembali, caranya gimana? Ya tentu apabila domisilinya yang bersangkutan harus di DKI, maka NIK itu akan aktif di DKI. Ya, termasuk apakah ini masuk ke program penataan kependudukan? Ya betul. Maka apabila
yang bersangkutan tidak domisili DKI, pasti akan masuk ke tahap itu. Apabila yang bersangkutan nanti misalnya ngontrak atau kos dan sebagainya, seperti yang tadi disampaikan, apabila alamatnya diperbolehkan oleh yang punya alamat, maka kami akan tindak lanjuti sesuai aturan gitu. Mungkin stepnya Pak, warganya datang ke RT RW dulu gitu ya? Iya, Jadi, ya seperti biasa lah, orang kalau mau ngontrak datang dulu ke yang punya kontrakan, terus ditanyakan boleh nggak alamatnya digunakan sebagai alamat kependudukan yang bersangkutan. Ketiga baru mendatangi RT RW biar diakui sebagai warga tersebut. Oke. Jadi warga datang ke RT RW, Ya. minta verifikasi, terus bawa formulir datang ke kelurahan ya Pak? Ya, ini kan yang belum. Dia minta supaya nicknya tetap aktif, berarti Ya. udah kena penonaktifan Ya, ya Pak oke. ya? Oke. Selanjutnya dari akun Palupi Sri Indah. Selamat siang Bapak, saya mau tanya, ini sama sih Pak, saya mau tanya cara mengaktifkan nick yang kena penertiban, bagaimana caranya? Rumah yang ditempati kebutuhan rumah orang tua dan saya masih tinggal di situ bersama orang tua. Ya, kalau tinggal di situ nggak ada. Jadi kata kuncinya ini adalah domisili. Apabila masyarakat sudah domisili sesuai dengan data kependudukannya, ya pasti tidak termasuk. Namun apabila ini dicek nicknya di dokumen penonaktifan ada, maka yang bersangkutan tinggal memverifikasi aja ke kelurahan. Nanti kelurahan akan mengadakan survei lapangan dengan pihak kelurahan, dengan satpol kita, terus dengan RT RW, dan apabila yang bersangkutan betul tinggal di situ berarti dikabulkan. Tetapi apabila bersangkutan tidak tinggal di situ maka ditolak. Jadi kemungkinannya kalau ditolak adalah masuk dalam proses penataan. Tapi kalau dikabulkan akan keluar secara sistem, tidak lagi masuk dalam daftar penataan. Mungkin itu. Jadi kata kuncinya adalah benar-benar tinggal di DKI, baik dia mempunyai aset ataupun tidak ya Pak ya. Intinya seperti itu sih kata kuncinya ya. Baik Bapak, dari akun Amika, ini istri saya sudah bikin pengantar RT RW dan juga sudah mengisi surat dari kelurahan. Apakah cukup sampai kelurahan atau harus ke Dukcapil karena dokumennya diserahkan di kelurahan? Jadi stepnya kali ya Pak. Ya, kalau ya tadi saya sampaikan, kalau persyaratan sudah diajukan, itu sudah sampai di kelurahan, tentu kan ada petugas kami, petugas satpol kelurahan. Apabila yang bersangkutan sudah tahu nih nicknya dinonaktifkan, usulan dinonaktifkan, maka kalau mengurus kepindahannya, teman-teman satpol kelurahan bisa langsung membantu untuk kepindahannya. Namun apabila yang bersangkutan tetap memilih alamat semula, maka harus ada verifikasi dan survei lapangan sehingga tindakannya nanti sudah betul-betul hasil dari survei lapangan antara dikabulkan atau tidak. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke. Jadi sekarang statusnya sekarang masih pengusulan ya Pak? Ya, sekarang ya catatannya kepada masyarakat Jakarta bahwa data yang ada di data warga adalah proses pengusulan dan itu akan dinonaktifkan sesuai tahapannya. Jadi kalau sekarang masih dalam tahap pengusulan, NIK Bapak Ibu semua atau NIK warga Jakarta ini masih aktif sehingga belum masuk ke dalam pengusulan ke kementerian. Karena kalau namanya sudah tidak diaktif berarti sudah usulan ke kementerian gitu. Jadi kalau masih dalam proses ini bisa diverifikasi nanti apakah mau pindah sesuai domisilinya atau bertahan sesuai dengan dokumen kependudukan yang ada. Oke, jadi itu ya kata kuncinya ya warga Jakarta ya. Jadi ini yang ada di dalam pengecekan di data warga itu sebenarnya nik teman-teman warga Jakarta semua itu sebenarnya masih aktif, tapi sudah diajukan untuk diusulkan. Nah, ini adalah masa-masa untuk verifikasi. Apakah benar yang masuk dalam data warga itu benar masih tinggal di DKI domisilinya atau tidak? Itu ya. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari Mariam Sibor. Kalau pindah antar kelurahan, apakah perlu surat pindah juga Pak? Ya, tadi kami sudah sampaikan, kalau pindah dalam DKI, artinya kalau seseorang punya alamat yang baru adalah di Jakarta Barat, tetapi alamat sebelumnya adalah di Jakarta Pusat, itu silakan langsung mengurus ke kelurahan tujuan saja.
Jadi tidak usah ngurus di asal dari kelurahan asal, tapi bisa langsung dilakukan di kelurahan tujuan, sehingga untuk mempermudah untuk masyarakat yang pindah antar Jakarta langsung kepada kelurahan yang dituju saja. Baik Bapak. Sebentar. Bapak ini ke scroll. Banyak ya pertanyaannya. Banyak Bapak. Ini boleh nggak saya? Sebentar ya Bapak. Ya. Ini Bapak bisa menjelaskan yang lain dulu Bapak. Oh iya. Ya, sambil menunggu itu mungkin salah satunya tujuan dari penataan ini adalah tentu mengurangi potensi kerugian keuangan daerah, terus mengurangi potensi golput dalam pemilu, ketiga mengurangi penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan selanjutnya menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh oknum masyarakat. Nah ini paling banyak sekarang terkait dengan ojol dan tentu dengan dengan leasing yang tidak sesuai alamatnya. Terus mengakuratkan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Yang terakhir adalah sebagai bagian dalam program penataan dalam menyongsong Jakarta sebagai global city. Oke Bapak. Ini ada akun dari RSK Okta T. Bertanya Pak, tidak punya aset tapi kalau masih mau pakai alamat keluarga apakah bisa? Ya, kata kuncinya adalah domisili. Apabila masyarakat atau warga masih berdomisili di tempat semula dan orangnya ada keberadaannya sehari-hari di alamat tersebut, ya tidak masalah. Justru yang kita mau itu adalah kalau domisilinya sudah di luar kota tapi menggunakan alamat tersebut, nah ini yang akan kita masukkan kategori penataan gitu. Jadi harapannya memang sesuai dokumen kependudukannya. Jadi kalau masyarakat sudah domisili di tempat semula atau kependudukannya udah ada di situ, ya nggak apa-apa, itu tidak termasuk dalam kategori penataan ini gitu. Ya, jadi tentunya yang kategori penataan ini yang sudah tidak berdomisili di tempat tersebut, terus ada keberatan dari pemilik rumah atau pemilik kontrakan atau kosan, terus ada pencekalan dari instansi lembaga hukum terkait, juga termasuk wajib KTP yang sudah 5 tahun tidak mengurus atau tidak merekam. Nah ini perlu juga dipermasalahkan kenapa sudah 5 tahun tidak merekam. Ya tentunya harapannya bahwa ini bisa dilakukan secara administrasi dengan baik gitu ya. Baik. Selanjutnya Pak, dari akun Sarah Cindria Pak menanyakan dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan undang-undang seperti itu Pak, regulasi. Ya, di pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 ya disebutkan di sana apabila penduduk sudah berdomisili lebih dari 1 tahun bukan alamatnya agar mengurus kepindahannya. Juga sama aja dengan edaran Pak Menteri Dalam Negeri 470 ya sama bahwa apabila masyarakat sudah tidak sudah domisili selama 1 tahun agar mengurus kepindahannya gitu. Dasar hukumnya ya Pak. Ya. Baik, ini selanjutnya dari akun Siska DRG. Saya tidak setuju dengan penonaktifan KTP secara domisili selama orang tersebut memang punya aset di DKI Jakarta atau ada surat keterangan dari RT, seharusnya tidak masalah. Yang penting itu NIK-nya ada, tidak masalah tinggal di mana. Ya, kalau punya aset kan artinya pilihan. Kalau punya aset di Jakarta, misalnya milik pribadi, alamat pribadi, rumah yang ditinggalinya bisa memilih kalau memang punya yang bersangkutan. Tapi kalau punya aset orang tua, aset saudara, tapi itu dijadikan alamat, sementara domisilinya tidak di Jakarta, ya tentu kami masuk program penataan itu. Di kuncinya tinggalnya tetap ada di DKI. Ya. Baik Bapak, selanjutnya dari Ella Rovianti. Selamat siang Bapak. Kalau sudah mengajukan verifikasi kelurahan,
berapa lama prosesnya setelah dilakukan survei? Ini mungkin stepnya Pak, waktunya yang dia bertanya. Ya, tergantung kalau kelurahan, kalau dikabulkan adalah hasil survei kelurahan. Kalau misalnya pengajuannya tidak banyak ya harusnya sih secepat mungkin bahwa itu dikeluarkan dari program penataan. Tapi kalau memang hasilnya bersangkutan ditolak ya tentu dengan segala resiko kependudukannya gitu. Oke Pak, nih lanjutin berarti di akun Ella PM312, bagaimana dengan yang sekolah di luar negeri Pak? Apakah kena penonaktifan juga? Tidak termasuk untuk sekolah yang di luar negeri, untuk yang bertugas di luar daerah kita masih masuk bukan ke dalam program penataan itu. Jadi yang tinggal di luar negeri ya, aman? Ya itu sekolah kan pertanyaan sekolah. Sedang gitu. Sekolah, oke baik. Ini Pak ada pertanyaan dari Kampung Idola Reborn. Kalau dia punya rumah di Cipete, lalu dikontrakan dan dia pindah ke daerah Ciganjur menempati rumah barunya tuh gimana? Ya harus. Gimana maksudnya? Kalau dia menempati rumah di Ciganjur, ya harusnya pindah di Ciganjur. Jadi harus mengurus kepindahannya gitu ya, sesuai dengan alamat yang di domisilinya sekarang. Tapi mungkin dia ceritanya dia rumahnya banyak nih Pak. Dia punya rumah di Cipete, di Ciganjur juga punya. Terus yang di bisa bagi-bagi dong. Yang di Cipete dia kontrakin. Nah, maksudnya dia perlu nggak dipindahkan atau mungkin kena nggak ini penonaktifan seperti itu Pak? Ya, selama sesuai domisilinya harusnya tidak. Harusnya tidak. Karena memang itu aset dia ya Pak. Betul. Ya? Mungkin nanti kalau terkena kayak gitu bisa konfirmasi ke kelurahan ya. Seperti itu ya. Oke, terus pertanyaan lagi Pak. Tadi ini sama ya, kalau dinas di luar kota tapi masih punya rumah di Jakarta. Ya, oke. Itu nggak termasuk ya. Oke, dari akun Nino Kirno nih mengucapkan selamat Pak katanya atas menang meraih 2 penghargaan. Terima kasih untuk semuanya. Ya, kita telah meraih 2 penghargaan ya Pak, gitu ya. Terima kasih ya Pak Nino Kirno ya. Terus selanjutnya dari akun Sarah Rizky Pak, untuk verifikasi ke kelurahan bahwa dokumennya apa saja jika benar tinggalnya di alamat sesuai KTP. Ya tentu ngisi formulir, terus surat keterangan dari RT RW, dan nanti dokumen yang bersangkutan, misalnya KTP KK, diajukan ke kelurahan. Nanti di kelurahan akan dilihat di lapangannya dengan satpel, dengan petugas kelurahan, juga ditemani oleh RT RW dan tentunya yang bersangkutan. Seperti itu ya, tadi berulang aja, kalau setuju berarti dikeluarkan, kalau tidak setuju ya tetap dilaksanakan gitu. Jadi sebelum datang ke kelurahan bawa formulirnya minta di RT RW. Iya, Pak, ya? Iya. Oke, terus selanjutnya dari akun Rau Fauzi Pak, efek dari penonaktifan itu apa ya Pak? Efeknya. Maksudnya efek gimana? Ya tentu kalau kena penonaktifan itu apa akibatnya dari nik itu kenapa gitu? Ya sementara diaktifkan, dinonaktifkan sementara, tapi bukan berarti mati ya. Penonaktifan itu sementara sifatnya dan untuk memberi pengertian atau pemahaman bahwa kepada masyarakat agar sesuai dengan domisili dan kependudukannya gitu. Mungkin maksudnya kalau misalnya dia kena penonaktifan berarti BPJS-nya tidak dipergunakan. Oh gitu enggak, masih bisa ya, itu. Masih bisa ya Pak masih ya? Bisa. Berarti hanya dipindahkan ke sesuai domisili yang ada. Iya. Oke, terus nih Pak dari akun Rafauzi, alamat KTP ini Jakarta Timur, domisilinya di Bogor, berarti kudu pindah ya Pak? Iya harus. Ya, jadi itu berdasarkan domisili sesuainya ya Pak. Jadi kalau Mas Fauzi emang tinggalnya di Bogor, ya mendingan pindahin aja datanya ke Bogor, gitu ya. Nih dari akun Mbak Sarah Cindriani, ini fans. Banyak Sarah kayaknya. Iya nih kayak Mbak Sarah ini fans kita nih ya. Oh. Nih, ini katanya menyalahi undang-undang, diskriminasi, tidak berkeadilan sosial, tidak sesuai, sifat KTP itu unik dan melekat untuk WNI. Ya, begini, kalau misalnya kita melihat dari dokumen kependudukan, apakah sudah memenuhi hak-hak masyarakat? Jawabannya pasti sudah. Dan kita pun sebagai pemerintah sudah mengakomodir itu. Tapi tentunya untuk
keakuratan, untuk tertibnya, semua harus dilakukan penataan agar semua tadi yang saya sampaikan manfaatnya itu bisa dilaksanakan untuk kita semua gitu. Dan masyarakat juga artinya apabila sesuai domisili ya surat menyurat juga jadi betul, dan terkait dengan pelayanan publik juga jadi betul, sehingga tidak ada misalnya alamat A tapi domisilinya di B, sehingga begitu ditanya sama orang, taruhlah leasing atau dari apapun pihak di luar yang mengajukan kepada yang bersangkutan, sehingga ditanyakan lagi nanti, kok alamatnya sini, terus Pak RT-nya ya saya nggak tahu gitu ya. Kita untuk menghindari hal-hal itu ya tentunya harus sesuai dengan domisilinya, ya gitu. Gitu ya Pak ya. Oke. Dari akun Heru Novi, izin bertanya, jika kami masih ada rumah orang tua, namun kami tinggalnya di luar Jakarta karena pekerjaan, apakah nih kami juga akan masuk yang dinonaktifkan? Ya, kami tetap berpedoman bahwa sesuai domisilinya gitu. Di rohnya ini sesuai domisilinya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai domisilinya, pasti masuk ke dalam penataan ini gitu. Tapi sekali lagi rohnya bahwa pengusulan penonaktifan ini NIK masyarakat atau Bapak Ibu semuanya masih aktif gitu. Belum kepada proses penonaktifan. Maka apabila masyarakat melakukan perpindahan, melakukan menggunakan alamat semula, masih diakomodir sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi harapannya memang bisa melakukan sebelum pada proses penonaktifan. Jadi masih dalam proses pengusulan, tapi masyarakat sudah melakukan proses sesuai domisilinya, ya itu lebih baik. Ya, siap Pak. Ya. Ini Bapak Ibu, ini karena pertanyaannya banyak, kalau misalnya itu tolong di-up lagi ya pertanyaannya. Jadi saya agak terkait yang mau saya bacakan. Jadi kalau misalnya pertanyaan dari Juli Otomotif, kalau dinonaktifkan gimana KTP pas urus bank? Perbankan, Pak. Ya pasti tidak terbaca. Kalau misalnya suatu hari misalnya Bapak Ibu tidak mengurus nih masuk dalam daftar penonaktifan, tapi Bapak Ibu tidak mengurus bertahan atau berpindah, maka pada saat melakukan pelayanan publik itu akan tidak terbaca. Makanya itu prosesnya akan menjadi lain lagi, tidak seperti proses pada tahap pengusulan. Baik. Sebentar. Apabila pengecekan NIK-nya termasuk dalam proses penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili, maka diharapkan untuk mengurus dokumennya sesuai domisili yang sekarang ada gitu. Jangan sampai proses ini masuk ke tahap penonaktifan, karena kalau sudah dilakukan penonaktifan maka untuk pengurusannya juga agak berbeda, karena ini melibatkan dari Kementerian Dalam Negeri. Dari Bang Khoir ya, Bang Khoir. Izin bertanya Pak, terkait dengan warga yang memang benar berdomisilinya, yang memang domisilinya tidak sesuai dengan KTP, tapi belum sampai 1 tahun, apa bisa diajukan pengaktifan kembali? Ya, kalau belum 1 tahun, makanya kan ini tidak harus gitu ya. Tapi prosesnya belum 1 tahun tuh bagaimana? Karena kalau di bawah 1 tahun ada namanya penduduk non permanen. Tapi kalau 1 tahun lebih dan apabila memang yang bersangkutan ingin terus menetap, ya harus diurus dokumennya gitu. Baik Bapak. Bapak, ini beberapa akun menanyakan sudah datang ke kelurahan, ternyata di kelurahan bertemu dengan petugas. Di kelurahan apabila seseorang atau masyarakat mengurus kependudukannya, apabila ada masalah, nanti di kelurahan itu ada posko pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait program penataan ini gitu. Oke.
Ini banyak yang bilang suaranya putus-putus, apa aman jaringan? Jaringannya putus-putus? Udah ya, aman ya? Ya, Bapak nih dari akun Rosida 1912, kami sekeluarga pernah rapat koordinasi permohonan pemblokiran ibu saya. ya. Kenapa sekarang mau diblokir lagi Pak? Pemberitahuan Rusunawa juga belum ada pemberitahuannya. Mungkin Gimana? dia tinggalnya di Rusunawa nih Pak kayaknya. Ya, Terus pernah ada rapat koordinasi terkait permohonan pemblokiran ibunya. Dan sekarang kok mau diblokir lagi? Gimana ya maksudnya ya? ya saya juga bingung maksudnya gimana. Lewat pas dulu ya Pak ya, Ya, kita pas ya. Oke, terus ya. kalau dari CCB nyanyi, Pak gimana kalau masih ngontrak di Tangerang sedangkan KTP dan suami masih kerja di Jakarta? Mas, terus masalah PPDB gimana? Ya, kan tadi disclaimer ya, kami tidak menanggapi masalah PPDB-nya, tapi yang jelas PPDB itu aturannya sendiri, bukan kita yang menentukan apakah berhak di zonasi tersebut atau tidak. Tapi kami terkait dengan kontrak di Tangerang Selatan, kerja di DKI, ya selama domisilinya masih di Tangerang harus mengurus kepindahannya. Jadi jangan alamatnya DKI tapi tinggalnya di Tangerang. Eh, dari akun Eman Suherman, untuk menonaktifkan NIK, apakah pihak Dukcapil sudah punya data warga yang tidak tinggal di luar DKI? Untuk menonaktifkan NIK, apakah pihak Dukcapil sudah punya data warga yang tidak tinggal di luar DKI? Ya kan nanti berkesinambungan atau hasil dari kolaborasi dengan Dinas Dukcapil yang lain, khususnya wilayah Jabotabek. Tentu yang menggunakan alamat ini kan pasti tinggalnya masih di Jabotabek atau domisilinya gitu. Semua juga udah dikoordinasikan dengan teman-teman Dukcapil lain. Mudah-mudahan ini bisa sinkron nantinya. Oke. Ini ada permintaan Pak, mohon disematkan nomor HP yang bisa dihubungi sehubungan dengan Alpukat. Sudah mencoba nomor Alpukat tapi tidak direspon. Mas Radit nomornya Yang 0813 ya? Ya. Ya, kita sudah ada di IG kita di 0813 183 kali 2047. Silakan jika ada masalah atau pengaduan terkait layanan Adminduk, silakan laporkan di pengaduan kami di nomor WhatsApp 0813 183 kali 2047. oh, jadi itu nomor sepujagat ya. Iya, nomor 1 jagat Pak. Semua pengaduan diakomodir di situ. Nanti Kalau ada kami yang juga boleh di menyalurkan. situ. Ya, seperti itu Pak. Mm-mm. Tadi masalah pajak, ini banyak yang bilang freeze ya. Ya. Dari Pak Deden, Bapak Ibu tanya KTP Jakarta karena ada tempat tinggal orang tua. Tapi saya tinggalnya di Cikarang, masih kredit. Apa harus segera diurus alamat KTP yang baru? Harus gitu ya. Justru bagus kalau sudah lagi kredit, nanti alamatnya sesuai alamat kredit gitu. Jadi memudahkan administrasi yang lainnya. Oke, Pak, Ya. ini mungkin ada yang masih bertanya, Pak, kalau mau ngecek namanya itu masuk dalam usulan daftar penonaktifan itu ngeceknya di mana? Iya, di data warga, di aplikasi data warga dibuka saja. Di sana ada menunya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu yang mau mengecek apakah NIK-nya termasuk yang diusulkan untuk dinonaktifkan, bisa cek dibuka di browser di www.datawarga/ bukan slash ya, strip dukcapil.jakarta.go.id. Ya, terus masukin nick-nya, ada di situ form nick, masukin nick-nya, tinggal enter nanti apakah nanti nick-nya masuk terdaftar atau tidak terdaftar. Gitu ya. Terus lagi ada yang bertanya, Pak. Bapak Ibu, ada beberapa warga yang menyalahkan Dawis. Bahkan Dukcapil di kelurahan pun jika ditanya warga selalu jawab jika penonaktifan NIK ini berasal dari pendataan data Wisma. Apa benar begitu, Pak? Ya, jadi masalahnya kita tidak menyalahkan siapapun gitu ya. Tapi ini bisa diurus kalau misalnya ada ketidaktepatan, dan kami tentunya memudahkan apabila memang domisilinya di situ dan masih menggunakan alamat situ, tentu dengan hasil verifikasi lapangan nanti bisa dibuktikan ya maka akan dikeluarkan gitu.
Jadi tentu harapannya bahwa posko pengaduan di kelurahan dapat dimanfaatkan untuk proses ini. Oke, terus ini minta diulang Pak. Apa? Banyak yang katanya putus-putus nih. Oh, Jadi banyak yang putus-putus, kurang jelas katanya ya. putus ya. Minta diulang Pak cara untuk verifikasi ke kelurahan caranya. Ya, saya ulangi lagi yang untuk verifikasi kelurahan. Apabila masyarakat sudah mengetahui misalnya NIK-nya termasuk dalam penataan kependudukan, maka masyarakat bisa mengurus ke kelurahan, ke Dukcapil kelurahan apabila yang bersangkutan memilih untuk pindah sesuai domisili yang sekarang, maka nanti petugas kelurahan langsung tindak lanjut bahwa dipindahkan, diberikan SKP dan sebagainya. Tapi apabila masyarakat misalnya bertahan di alamat semula, ini perlu pembuktian. Pembuktian itu akan dilakukan oleh petugas kita, Satpol Kelurahan, orang kelurahan, RT RW, dan yang bersangkutan. Apakah betul yang bersangkutan itu tinggal sesuai domisilinya atau hanya dokumen kependudukannya saja? Apabila ini verifikasinya betul bahwa yang bersangkutan sesuai domisili, maka dikabulkan untuk dikeluarkan dari penonaktifan. Tapi apabila tidak bisa membuktikan bahwa bersangkutan memang tinggal di situ atau domisili situ hanya dokumen kependudukannya saja, maka ini prosesnya tetap akan diajukan ke penataan dan penertiban dokumen kependudukan. Gitu mungkin biar jelas ya bahwa ranahnya dalam program ini adalah pingin sesuatu itu sesuai dengan domisili, pingin dokumen kependudukan orang masyarakat itu sesuai domisili agar memudahkan segala urusan terkait dengan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Bapak lanjut dari akun Roy Sajawe, pindah domisili apakah NIK-nya juga ganti? Untuk NIK adalah sekali dan seumur hidup. Maka pindah domisili kemanapun, NIK itu tetap melekat. Jadi identitas kita adalah NIK. Kalau misalnya pindah saya ke Papua misalnya, tetap digunakan adalah NIK Jakarta. Sehingga Dukcapil Papua tahu, oh ini asalnya orang Jakarta atau lahirnya di Jakarta. Dan itu bisa ketahuan dari NIK, misalnya 3171 sekian. Bukan berarti kalau kita pindah ke Jawa Barat misalnya menjadi 32 sekian gitu. Tidak, jadi ini berlaku seumur hidup. Terjawab ya, jadi NIK itu tunggal dan berlaku seumur hidup. Iya. Oke. Pak, ini ada yang nanya Pak, ini rumahnya mungkin bisa diulang lagi terkait rumah di Jakarta tapi masih kena penonaktifan. Ya, kalau rumah di Jakarta selama bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ada asetnya dan itu digunakan oleh yang bersangkutan, boleh gitu kan. Cuma masalahnya kalau aset itu atas nama orang tua, atas nama saudara, ya tentu harus sesuai domisilinya dan ini tidak bisa dipenuhi sesuai ketentuan. Pak, ini ada yang menanyakan apakah hari libur kalau saya hari liburnya Jumat, Sabtu, Minggu, apakah bisa diaktifkan? Mungkin layanan ke kelurahan ya Pak? Ya. Seperti itu ya, apakah kalau dia mau mengaktifkannya di Jumat, Sabtu, Minggu, apakah bisa? Sabtu kita karena ada kelurahan yang membuka layanan kita. Untuk hari Minggu libur kita. Jadi hari kerja saja upayakan untuk mengurus dokumen kependudukannya. Oke. Dari akun Nur Amelia ya. Saya pindah alamat dari Jakarta ke Depok. Ya. Lewat online Alpukat Betawi. Ya. Sudah keluar kakaknya tapi KTP belum jadi. Apakah saya sudah benar pindah alamatnya? Cara tahu NIK saya aktif atau tidak bagaimana? Ya.
kalau diurus dan tidak ada masalah berarti NIK-nya aktif. Itu tidak usah takut, secara verifikasi cleansing data juga pasti aktif itu. Bapak Ibu warga Jakarta, jika ingin mengetahui NIK-nya aktif atau tidak, silakan aktifasi IKD, karena aplikasi IKD itu yang paling update, betul gitu ya, Mas Radit ya, benar ya. Jadi kalau mau tahu NIK kalian itu Bapak Ibu aktif, silakan aplikasi IKD itu yang paling update dengan siap terpusat dari Kemendagri. Termasuk ada data keluarga ada di dalam situ, semua biodata ada di situ. Ya, bagi masyarakat yang sudah memiliki KTPL, maka disarankan harus mengurus identitas kependudukan digital, sehingga diharapkan dengan identitas kependudukan digital masyarakat bisa gampang mengecek dokumen kependudukannya, termasuk anggota keluarganya, dokumen kependudukannya secara digital, yaitu bisa dilihat dari handphone masing-masing, sehingga kita tidak repot untuk membawa misalnya KTPL, terus kartu keluarga dan sebagainya. Jadi datanya di sana sudah lengkap, dan nanti ke depan bahwa identitas kependudukan digital ini juga akan melayani pelayanan-pelayanan yang dimohonkan oleh masyarakat tersebut. Jadi sesimpel itu ke depan, maka harapannya bahwa penduduk Jakarta yang wajib KTP-nya 8 juta sekian ini bisa sudah memiliki IKD. Tentunya harapannya untuk kita bisa memaksimalkan fungsi dari IKD tersebut. Jadi warga DKI yang belum punya IKD bisa datangi kelurahan terdekat, tidak mesti kelurahan domisili ya, bisa dimanapun, termasuk penduduk luar DKI bisa aktivasi IKD di kelurahan terdekat. Betul. Ya. Silakan. Baik, Bapak tanya lagi nih Pak, bagaimana jika keluarga tersebut pindah sudah hampir 3 tahun, tapi masih ada orang tua, saudara-saudara, anak-anaknya di Jakarta, tapi belum pindah dari Jakarta, Pak, gimana perhitungannya? Ya, anggota keluarga bisa tetap di Jakarta kalau domisilinya di Jakarta gitu. Tapi kalau domisilinya di luar Jakarta, misalnya ayah ibunya aja di luar Jakarta, ya silahkan untuk ayah ibunya untuk mengurus kepindahannya gitu. Tapi bagi yang tetap tinggal di Jakarta sesuai dengan domisilinya, tidak apa-apa itu. Lanjut Pak, di data warga statusnya terdaftar dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Artinya apa? Kalau terdaftar termasuk dalam proses itu. Kalau tidak ada berarti enggak gitu. Simpel sih. Berarti misalnya kita pengusulan ya Pak? Ya, kalau misalnya ngecek NIK-nya, oh ada NIK kita di situ, berarti masuk dalam proses pengusulan. Tapi kalau tidak ada berarti aman gitu. Ya, jadi silakan memverifikasi jika tidak sesuai diksi, ajukan pindah gitu ya Pak. Betul. Ya. Gitu ya. Terus ini data Wisma. Ini tadi masih yang itu ya Pak, ada lagi yang saya tinggal di Jakarta, KTP-nya di Jakarta tapi kena masuk dalam daftar pengusulan. Ya, mungkin itu pada saat verifikasi mungkin terlewat atau tidak dikenal atau dan sebagainya lah, banyak faktor ya. Silakan itu mengusul ke teman-teman kita di kelurahan untuk verifikasi sesuai dengan survei lapangannya, sesuai dengan alamatnya, sesuai dengan domisilinya, maka itu bisa dikeluarkan dari penonaktifan. Oke, baik. Ini ada lagi Pak, batas waktu pengurusan untuk pengaktifan kembali NIK yang dinonaktifkan. Ya, NIK-nya termasuk kategori apa gitu. Kita akan menaktifkan ini tentu berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Untuk yang sekarang ini yang sampai Maret adalah untuk orang meninggal. Terus yang berikutnya untuk orang yang untuk RT yang sudah tidak ada, misalnya hasil penertiban, terus RT-nya sudah nggak ada, wilayahnya sudah nggak ada, itu akan berikutnya. Dan berikutnya lagi untuk orang yang tidak dikenal. Maka selama masih dalam proses pengusulan, maka yang bersangkutan masih aktif. Dan harapannya ya sebelum langkah penonaktifan ini sudah bisa diurus
perpindahannya. Siap Bapak. Bapak, ini ada lagi pertanyaan dari Raufa Uji. Kira-kira ada berapa jumlah penduduk yang tinggal di luar daerah? Mungkin maksudnya yang kena program ini ya Pak, yang masuk dalam daftar data warga itu, seperti itu bukan ya? Mungkin bisa dijelaskan nggak? Ya, Kurang lebih kita nggak inilah. Ya, artinya bisa dicek sesuai dengan daftar yang ada di data warga gitu. Jadi tidak usah yang lain, tapi silahkan aja untuk nik sendiri, misalnya masuk atau tidak. Gitu. ya, jadi silakan mengurus untuk pribadi masing-masing gitu ya Ya, Pak ya. ya. Ya, baiklah. Tadi PPDB sudah dijawab ya. Perpindahan domisili apa harus ganti? Perpindahan domisili Pak, apa harus ganti KTP kakak? Ya, Dari Ali? kalau perpindahan domisili ya sesuai, semua namanya dokumen kependudukan gitu ya, pasti berubah. Alamat A ya dokumennya A, terus alamat B dokumennya B gitu. Kalau kita sudah mengajukan kepindahan ke tempat yang baru, maka dokumennya KK dan KTP-nya udah berubah di alamat yang baru. Yang nggak berubah nicknya ya Pak? Ya, nicknya enggak. Yang berubah alamatnya seperti itu. Ini ada lagi Pak dari Nopi Rianti. Sudah lapor kelurahan tapi orang kelurahan masih belum ada solusi tentang penertiban ini. Harus Ya. bagaimana, sudah bawa berkas pengantar RT? Ya, silakan laporkan kelurahan mana di Pengaduan tadi nomor ya. pengaduan Nomor tadi. pengaduan Kalau Ya. misalnya ada kelurahan yang belum respon, silakan laporkan di nomor pengaduan tadi 0813 183 kali 247. Oke, Udah paham kali ya semuanya? sudah paham kayaknya. Ya, masih ada 10 menit lagi lah. Oke, kira-kira kita akan live 10 Iya. menit lagi. Udah lumayan, udah 1 jam ini. Bapak, ini ada yang nanya dari Axel Brian, dasar penonaktifan dari mana sih Pak? Sedangkan banyak yang domisilinya tetap, kok kena penonaktifan juga? Ya, tadi kan kategorinya adalah satu, keberatan dari pemilik rumah atau kontrakan atau bangunan. Terus penduduk yang sudah tidak berdomisili selama lebih dari 1 tahun. Terus pencekalan dari instansi atau lembaga hukum terkait. Terus terakhir wajib KTP yang tidak melakukan perekaman selama 5 tahun. Itu kategorinya yang tidak dinonaktifkan. Tapi sebagai dasarnya adalah kita menggunakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Adminduk nomor 23 tahun 2006, maka penduduk yang sudah berdomisili lebih dari 1 tahun harus mengurus kepindahannya. Bapak, pertanyaan lagi dari Raria Arda. Suami saya dinas di Jakarta, tinggalnya di mes tempat berdinas. Saya kos di luar daerah karena pekerjaan. Jadi suami istri pisah nih ya Pak. Oh, iya. Kakak saya di LDR. Jakarta. Kakak saya di Jakarta beramat di kesatuan. Saya berdinas, saya belum punya properti, lalu bagaimana? Jadi tinggalnya di beda, tapi suaminya punya rumah dinas. Ya, ini rumah dinasnya rumah dinas. Enggak dijelasin sih Pak. Ya, kalau tentara artinya kalau TNI masih berdinas luar ya diperbolehkan. Baik. Selanjutnya dari Arifin 6993, istrinya tinggal di kampung. Apakah harus pindah? Suaminya tinggal dan kerja di Jakarta. Ya, sesuai domisili aja. Kalau masih mau LDRan ya nggak usah dipindahin. Kalau masih mau digabung ya harusnya dengan surat pernikahan atau akte kawin, terus dokumen kependudukan istrinya ditarik ke Jakarta untuk melakukan perpindahan. Tapi kalau itu tidak masuk dalam program kita, apakah seseorang harus bersatu dalam satu rumah, kan bisa iya bisa tidak. Kalau bersatu ya kalau suami istri menginginkan satu dokumen kependudukan dan tinggal domisili sesuai alamatnya, persilahkan. Tapi kalau memilih salah satunya misalnya berbeda alamat, ya itu juga adalah pilihan. Tapi catatannya agar sesuai dengan domisilinya. Oh, mungkin berarti kalau istrinya di kampung, istrinya pindah gitu Pak? Iya boleh dipindahkan ke Jakarta kalau domisilinya Jakarta. Kalau masih di kampung ya alamat kampung saja. Jadi dipindahkan gitu istrinya? Iya, kalau mau gabung. Oke. Iya, kalau mau pisah terus LDR ya udah.
Pak, ini dari akun Arbani Properti, Pak. Untuk mengaktifkan KTP apa bisa diwakilkan? Mengaktifkan bagaimana? Maksudnya penataan Ini apa program mengaktifkan? penataan ya kali ya, Pak. Mungkin bisa dibikin dua, Pak. Satu untuk program penataan, satunya untuk kalau misalnya nicknya Ya tidak kalau aktif gitu. ya kan surat kuasa kita bisa melakukan pengurusan itu dengan surat kuasa. Terus kalau warganya Pak RT atau penduduk kita tahu itu benar orangnya, kalau dia nggak hadir gimana ya, Pak? Ya kan masa tetangganya tidak tahu, masa PRT-nya tidak tahu kalau yang bersangkutan masih domisili di situ. Kan makanya perlunya verifikasi lapangan tuh itu agar tidak pengakuan gitu. Jadi pengakuan itu apa dibuktikannya ya dengan survei lapangan, dengan keterangan RT RW dan keterangan yang bersangkutan sehingga kita yakin bahwa yang bersangkutan masih domisili sesuai dengan data kependudukannya. Ya, baik, Pak. Eh, ini masih akun Azwerden, izin bertanya, dulu pernah tinggal alamat Om di Jakarta Timur. Ya. Sudah lebih 1 tahun, tapi sekarang pindah ke Bekasi karena kerjaan. Apakah tetap diblokir? Ya, akan masuk ke dalam program penataan. Silahkan mengurus kepindahannya ke alamat yang sekarang. Baik ya, Pak. Ini nanya dasar penonaktifan. Sudah tadi. Sudah ya, intinya harus kelurahan. Intinya harus datang ke kelurahan. Ini sebenarnya pertanyaannya ini mungkin bisa disimpulkan kali Pak, uraian dari seluruh kegiatan ini, maksudnya jika terkena seperti apa, awalnya dari harus mengurus di mana, ngecek di mana, terus kalau terkena seperti apa, kalau yang harus pindah seperti itu mungkin bisa Bapak sebutkan. Ya, sebagai penutup aja ya, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan banyak Pak, cuma intinya sebenarnya sama ya, jadi maksudnya mungkin Bapak bisa rangkum pertanyaan ini. Semua pertanyaan memang menyangkut kepada teknis gitu ya, terkait bagaimana gitu, dasarnya apa sih kok bisa dinonaktifkan tadi sebagai kategorinya gitu, bila ada keberatan dari yang punya alamat lah misalnya. Yang kedua tentu dari ada penduduk yang sudah tidak berdomisili, artinya di lingkungan itu sudah tidak dikenal, sudah tidak aktif, tapi menggunakan alamat tersebut. Terus pencekalan dari instansi atau lembaga hukum terkait. Terus wajib KTP yang sudah 5 tahun tidak merekam. Ya tentu ini kategorinya untuk dinonaktifkan. Maka dalam fase penonaktifan ini kita sudah memasukkan data penduduk yang tidak sesuai domisilinya. Ya tentunya tadi ada yang masih tapi kena gitu. Ya tentu setiap pendataan ada kekurangannya, mungkin 1-2 seperti itu. Nah, kategorinya bahwa program penataan ini dalam proses pengusulan. Jadi jangan takut warga Jakarta atau Bapak Ibu semua, NIK itu masih aktif. Nah, pilihannya bagi yang sudah masuk ke dalam proses penataan atau datanya masuk dalam proses penataan, pilihannya cuma 2, yaitu mengurus kepindahannya, kedua tetap tinggal di tempat tersebut. Kalau misalnya hasil verifikasi atau yang tadi misalnya masyarakat, kok saya domisili di sini tapi kok termasuk dalam itu, nah itu ada program pengaduan atau posko pengaduan yang diadakan di tingkat kelurahan untuk mengakomodir apabila ini tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan ke dalam data penonaktifan. Maka bisa mengurus masyarakat itu, apabila sesuai akan dikeluarkan dari data penonaktifan. Apabila tidak sesuai, maka ini masuk ke dalam proses penonaktifan. Nah, terkait itu, maka proses ini akan diproses sesuai dengan timeline yang sudah ada. Maka apabila
ini sudah masuk dalam proses nonaktif, artinya sudah dalam pengusulan ke kementerian, maka data ibu semua tidak akan terbaca di pelayanan publik. Tapi apabila diurus mendahului, tentunya menjadi kebaikan dan harapan kita tentunya bahwa masyarakat suatu ketika di DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan dokumen kependudukannya dan domisilinya, sehingga memudahkan untuk pelayanan publik lainnya. Yaitu harapannya seperti itu, dan tentu saya mengucapkan terima kasih atas seluruh pertanyaan dan harapannya tentu sarannya seperti yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti apabila ada masih saja yang tidak puas atau tidak diterima pelayanannya oleh Satpol Kelurahan, silahkan diberikan masukannya ke nomor pengaduan di 0813 188 2047. Mudah-mudahan semua bisa ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah warga Jakarta, kita kurang lebih tadi berapa jam? Hampir Pas. 60 menit ya untuk menjawab pertanyaan dari warga Jakarta. Mungkin masih ada yang belum terjawab, mungkin ada yang belum puas, jadi bisa diajukan ke nomor layanan kami tadi yang sudah disebutkan 0813 183 kali 247. Mungkin cukup sampai sini, mungkin kita akan membuka di live lagi Pak di Dukcapil menjawab. Karena mungkin kalau misalnya animo masyarakat masih pingin gitu ya Pak, mungkin kami akan membuka lagi layanan Dukcapil menjawab ini di live IG kami berikutnya. Saya Mira dan seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dadah dong. Dadah warga Jakarta. Dadah warga Jakarta.